Halo Logikers, kembali lagi dengan aku Nabila. Hari ini aku dan juga tim Logic Communication program lainnya sedang ada di UHAMKA. Kami akan menjadi pemateri di salah satu acara seminar yang bertemakan bedah prodi ilmu komunikasi yang diselenggarakan oleh Himakom Visip UHAMKA. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus ya sampai akhir. Untuk mengupas tuntas mendapatkan insight dari keempat narasumber kita dalam kegiatan bedah prodi komunikasi atau orientasi peminatan. Tentu berangkat dari bahwa karir bidang ilmu komunikasi itu kan sangat luas, bahkan para lulusan dari prodi ilmu komunikasi harus saat ini ya harus bersaing dalam bidang kerja yang sama dengan lulusan yang dari bukan ilmu komunikasi. Nah, tentu ini menjadi tantangan untuk kita semua, termasuk kami atau kita di pengelola program studi ilmu komunikasi. Nah, kami berharap bahwa kegiatan hari ini dapat memberikan insight, wawasan, dan pengalaman dari para narasumber kita terkait bagaimana kita bisa membangun karir dengan mengawali memilih peminatan yang tepat untuk kita. Nah, teman-teman semuanya, kegiatan ini memang menjadi salah satu bagian dari program kerja, program studi ilmu komunikasi yang berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Teman-teman, dengan kegiatan ini, jangan sampai tadi ya, mungkin Kak Tria tadi menyebutkan ya, jangan sampai teman-teman kemudian memilih peminatan hanya misalnya mengikuti temannya atau bukan dari keinginan sendiri. Nah, tentu teman-teman yang hari ini dari semester 2 menuju ke 3 supaya lebih mantap dan tentu nanti juga berdiskusi ya dengan dosen PA. Sebentar lagi teman-teman akan mendapatkan jadwal untuk memulai bimbingan dengan dosen pembimbing akademik untuk memilih peminatan apa supaya nanti tidak terjadi penyesalan ya. Jadi gini teman-teman, mungkin secara akademik nanti mata kuliah yang sudah diambil di peminatan yang sudah dipilih itu nggak bisa apa ya, kalau teman-teman kemudian berganti peminatan maka mata kuliah yang diambil harus nggak bisa diakui, harus mengulang lagi. Jadi mohon nanti dengan kegiatan ini bisa lebih memantapkan teman-teman untuk tidak beralih peminatan karena nanti konsekuensi akademisnya ya teman-teman harus mengulang lagi. Misalnya awalnya memilih humas, sudah mengambil pengantar humas, ternyata nggak cocok, pengen pindah ke periklanan, maka harus berganti mata kuliah pengantar periklanan, misalnya seperti itu. Jadi nanti mohon bisa diperhatikan dan manfaatkan kegiatan ini untuk berdiskusi dengan para narasumber. Atas brand ini yang sudah terkenal, brand ini pasti pengen punya pembedaan dari brand-brand lain yang serupa. Gitu. Gimana cara brand ini mempropos ide-ide mereka agar lebih menonjol dari brand lainnya, seperti brand Pepsi dan Coca-Cola yang padahal minumannya itu sama, rasanya pun sama, cuma gimana cara mereka memasnya supaya orang-orang nih punya kubu sendiri, ada yang suka Pepsi aja, ada yang suka Coca-Cola aja, padahal itu sama. Production assistant harus mempersiapkan alat-alat yang ditunjukkan seperti kamera, terus audio, juga lighting, dan kalau out itu biasanya dia konten itu sama si kreatif karena yang disebutkannya kan kreatif dan kreatif yang tahu nih dia tuh butuh apa aja seperti itu. Nah, setelah itu biasanya setiap bulan kita juga mempersiapkan booking crew. Booking crew itu kita mempersiapkan di bulan tersebut kita ada
syuting beberapa kali, dan itu tuh perlu berapa pada syuting tersebut gitu. Biasanya kalau misalkan aku pas pertama kali syuting itu kan langsung di program langsung ya. Itu ada sekitar 13 orang, 1 launching, 1 audionya, 3 canvas, 1 biasanya tuh yang membantu kita kalau misalkan ada kebutuhan apa ataupun news gitu. Dulu saya di MNC, 15 tahun saya di MNC. Saya juga pernah di TV, di Trans TV saya pernah juga. Saya tahu persis bagaimana kerjanya Mbak ya, gitu ya, bagaimana ngedit, bagaimana diputar, bagaimana bikin program ya, gitu. Saya pernah mengadakan juga. Dan memang karena basic saya adalah jurnalis, saya kembali ke wartawan. Saya kembali dulu, saya pernah di TV dan kembali ke wartawan cetak tulisan gitu ya. Cuma sekarang kan memang zamannya sudah berubah ya, teman-teman pasti tahu sekarang zamannya era digital gitu ya. Semua akan dengan sendirinya dunia jurnalis konvensional akan tergerus gitu ya, karena masalah bisa dibilang derasnya teknologi yang masuk ke Indonesia bahkan dunia. Nah, sebelum lebih lanjut ya, karena waktunya mepet 15 menit, mungkin saya akan padatin. Saya tidak akan terpaku di sini ya. Saya akan ngobrol aja, diskusi dengan teman-teman. Saya pengen tahu, ada nggak di antara kalian yang tertarik menjadi jurnalis? Coba. Ada kan? Satu aja. Saya pengen tahu. Kalau nggak ada, saya tutup dan saya nggak mau lanjut. Saya keluar. Nggak ada yang mau jadi wartawan, gimana juga? Nggak ada? Ada? Oke. Saya akan cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Walaupun wartawan itu capek dan kere, gajinya kecil gitu ya. Mas Yudi tahu, Mas Yudi pernah juga jadi wartawan di Jawa Post Group, Rakyat Merdeka, pernah juga di radio, punya radio. Nah, alhamdulillah saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sudah semua saya datengin. Saya sudah keluar negeri, beberapa negara di Eropa, Amerika, dan beberapa negara Asia lainnya sudah saya sambangi. Terakhir saya liputan haji selama 3 bulan di Mekah Madinah. Dari mana? Dari wartawan. Bukan dari pokok sendiri, yang berarti dari mana? Nggak ada. Jadi wartawan. Satu itu. Yang kedua, saya punya banyak jaringan. Kayak saya kayaknya di link jaringan. Kekuatan saya di jaringan. Saya bisa kenal Presiden Jokowi. Saya pernah foto bareng sama Pak SBY. Nah, beliau pernah di Istana Negara. Mungkin bisa cerita nanti sedikit bagaimana pengalaman liputan di Istana Negara. Kemana-mana saya pakai pesawat VIP bersama pejabat-pejabat negara, gitu ya. Saya bisa langsung tembus ke narasumber tanpa ada halangan. Itu wartawan, kekuatan media. Walaupun yang saya bilang tadi di awal kita kere, nggak ada. Tapi itu tantangan kita ya, sebetulnya tantangan kita bagaimana jadi wartawan itu gampang-gampang susah. Yang kedua, yang memang dari teman-teman berbeda di dunia jurnalistik atau tulis-menulis, yaitu satu hal yang harus kalian miliki adalah menulis. Bagaimana kalian punya keinginan menulis, hobinya menulis ya. Tanpa itu ya susah jadi wartawan, gitu ya. Karena dimanapun juga yang namanya wartawan adalah ya menulis, gitu ya. Karena yang akan dipersembahkan ke masyarakat adalah tulisan kalian, gitu ya. Apa dampak tulisan kalian? Nah itu yang jadi kebanggaan kalian ketika kalian menulis atau mengkritisi satu hal, dan itu impactnya, dampaknya sampai ke masyarakat bahkan sampai ke dunia. Itu satu kebanggaan besar, luar biasa sekali saya yakin. Kalian akan merasa kalian punya andil besar dalam perubahan bangsa ini, misalkan menulis soal kemiskinan atau menulis kebobrokan
pejabat pemerintah saat ini gitu ya. Dari tulisan kalian yang buat adalah Mas Fahri, orang advertising, orang desain grafis dan sebagainya. Lalu seorang PR, perusahaan PR ingin mengkampanyekan, mempromosikan perusahaannya, itu kan kita. Seorang PR atau perusahaan PR membutuhkan perusahaan agar bisa menjadi kliennya. Karena kalau nggak punya klien, perusahaan PR itu kira-kira itu nggak dapat duit dari mana seorang perusahaan PR kalau bukan dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Oke, saya mau cerita satu tentang saya yang bukan seorang PR tapi saya mencintai juga. Pertama, saya lulusan ilmu politik. Cita-cita saya dulu jadi anggota DPR. Sumpah benar. Saya pengen jadi anggota DPR. Oke, saya nggak bisa jadi anggota DPR tapi saya dekat sama orang DPR. Saya pernah jadi konsultan personal branding anggota DPR. Tapi setidaknya walaupun cerita saya nggak terwujud, repet-repet bener nggak? Bener nggak? Repet ya. Jadi ya alhamdulillah jadi anggota DPR minimal jadi penasehat. Nggak jadi grip ini kan seorang menteri. Nggak pengen jadi presiden, nggak bisa jadi presiden, minimal saya bisa jadi tim sukses presiden. Oke ya. Saya kuliah 7 tahun Kak, dek, anak-anak saya. Tapi bukan 7 tahun saya kuliah cuma 3,5 tahun, 4 tahun. Saya 2-3 tahun lainnya itu saya melalang buana kemana-mana. Salah satunya adalah saya pernah 1 tahun di Timur Timur. Kalian udah pernah tahu Timur Timur nggak? Pasti nggak ada yang tahu Timur Timur 99 udah bisa nama Indonesia. Nggak ada yang tahu ya? Tahu Timor Leste sekarang? Dulu adalah Timur Timur bagian dari Indonesia. Mungkin ketika kalian sekolah sejarah itu sudah nggak diajarin. Atau masih? Saya ada di sana 99 pada saat Timur Timur itu meledak dan kemudian lepas. 1 tahun saya di sana. Saya waktu itu masih semester 5. Sorry, sudah 4. Yang ada yang udah mau habis semua kuliah. Jadi saya sudah semester 7-an lah di sana. 1 tahun saya di sana, saya cuti. Kemudian saya ikutan jadi wartawan beberapa freelance dan sebagainya. Nah, kunci yang saya ambil pada saat itu, niat saya adalah cuma satu, saya belajar ilmu politik supaya saya bisa berpolitik. Saya kemudian harus punya jaringan, punya teman, supaya kalau saya lulus kuliah, ada teman-teman jaringan-jaringan saya itu yang bisa bantuin saya bekerja. Dan yang ketiga, saya harus bersosialisasi, berorganisasi. Kamu lihat teman-teman lihat ya, kalau di saya tuh di mana-mana saya main celok di situ, pasti saya jadi ketua atau saya jadi pengurus. Sehingga kayak ada aura bahwa seorang PR itu memang orang yang suka berorganisasi, orang yang suka mempengaruhi orang lain. Public relation, kalau bahasa Jawanya hubungan masyarakat gitu ya. Kalau bahasa Jermannya public relation gitu ya. Nah, kalau kita bisa menjembatani hubungan antara satu dengan yang lainnya, lulus kita jadi seorang PR. Tapi kalau kita tidak bisa menjembatani satu dengan yang lainnya, belajar lagi yang lebih dalam. Dan yang terakhir nih, adik-adik gua, anak-anakku ya. Kalian tahu, belajar ilmu komunikasi di kampus, ketika kalian pergi melamar kerjaan perusahaan, IPK-nya 3,7, 3,8, 3,9. Apakah sudah otomatis diterima di perusahaan? Hah? Saya kasih bocoran dari 210.000 lulusan ilmu komunikasi itu IPK-nya di atas 3,5, tapi tidak bisa masuk sebagai seorang PR, masuk di sebuah perusahaan agensi. Kenapa?
Karena bukan IPR itu bukan menerima mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5. Ya catat ya. Tapi menerima lulusan yang punya skill. Jadi menurut aku acara ini sangat bermanfaat sekali untuk apalagi teman-teman yang baru aja semester 2 yang pastinya sangat penasaran terkait apa saja peminatan yang ada di FISIP UHAMKA, lalu apa saja karir-karir yang akan ditunjang setelah lulus dari peminatan. Tentu itu juga sangat, apalagi pemilihan peminatan ini sangat penting untuk kita ke depannya, yang sangat menentukan karir kita ke depannya gitu ya Kak. Udah mantap banget untuk menjurus ke jurusan PR, Public Relation, hubungan masyarakat. Jadi aku emang dari awal tujuan kerja aku adalah untuk bisa menjadi diplomasi ke luar negeri. Jadi tentunya untuk menunjang tujuan aku, pasti aku butuh skill-skill untuk nantinya bisa, apalagi public relation itu, apalagi kehumasan itu pasti kan berhubungan dengan manusia. Kita belajar bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, tentu dengan, menurut aku kehumasan ini tidak adalah jurusan yang tidak bisa berdiri sendiri Kak. Pasti membutuhkan soft skill berbahasa Inggris. Maka dengan itu aku membarengi kehumasan dengan bahasa Inggris sehingga bisa mencapai tujuan yang aku minati nanti. Ya, untuk menurut aku sendiri seminar ini tuh bagus banget, apalagi terutama bagi para semester 2 yang naik ke 3, yang dimana mereka tuh bingung mau peminatan apa, mau lanjut kemana. Dengan adanya seminar ini, itu bisa membantu mereka untuk memilih lebih matang lagi mereka mau lanjut seperti apa. Berarti dengan adanya seminar hari ini seharusnya Kak Salsa jadi udah punya bekal untuk memilih jurusan apa nih ke depannya. Kira-kira Kakak udah mau milih jurusan apa sih? Ya, karena emang mungkin sebelumnya aku pun udah milih dari sebelum seminar ini, dan karena seminar ini pun pilihan aku jadi makin matang. Pilihan aku itu jatuh ke peminatan Public Relation. Menurut aku sih yang bikin aku semakin yakin karena aku merasa passion aku itu ada di situ, yang dimana ketika aku suka dan senang dan sesuai sama passion aku, begitupun jalaninnya bakal lancar dan sesuai. Jadi apa yang aku suka, apa yang sesuai sama passion aku pun bakal lancar terus gitu. Jadi aku makin matang lagi dan makin serius jalaninnya di public relation ini. Oke Logikers, sekian dari aku Nabila. Semoga acara seminar pada hari ini bisa menginspirasi kalian semua yang juga ingin menjuruskan penjurusan kalian ya. Maupun itu kalian di UHAMKA ataupun di kampus-kampus lain, semoga seminar ini menginspirasi kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen.